Historia, Historia, Historia. Halo guys, ketemu lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. So, ikuti terus videonya sampai akhir. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan sajikan peta konsep atau poin-poin apa saja yang akan kita bahas. Tema utama materi ini adalah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa, di mana pada pertemuan kali ini hanya 2 poin saja yang akan kita bahas, yaitu mengenai latar belakang kolonialisme dan imperialisme Eropa yang meliputi merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai latar belakang masuknya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia yang meliputi jatuhnya Konstantinopel, kemajuan Iptek, teori Kopernikus, dan juga buku karya Marco Polo. Oke, langsung aja kita next ke slide berikutnya. Nah, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya kekuasaan dan isme yang berarti paham. Secara terminologi, kolonialisme dapat diartikan sebagai paham tentang penguasaan suatu negara atau wilayah lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, untuk negara yang melakukan atau menjalankan sistem kolonialisme ini disebut sebagai negara kolonial. Sementara untuk daerah atau wilayah yang dikuasainya itu disebut sebagai koloni. Lebih dari itu, kolonialisme juga merupakan sebuah paham atau sistem di mana negara penguasa itu akan menguasai pula rakyat dan juga sumber daya alam dari negara koloninya. Imperialisme berasal dari kata imperium yang berarti memerintah dan isme yang berarti paham. Imperialisme dapat diartikan sebagai sebuah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan dari negara jajahannya. Jika disederhanakan pengertiannya dengan kolonialisme, kalau kolonialisme itu lebih diartikan sebagai proses pembentukan atau penguasaan wilayah. Sementara kalau imperialisme itu diartikan sebagai praktik penjajahannya. Nah, untuk negara-negara yang menjalankan imperialisme itu disebut sebagai negara imperial. Untuk daerah jajahannya atau daerah kekuasaannya itu disebut dengan imperium. Imperialisme dibagi menjadi 2, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno terjadi sebelum adanya peristiwa revolusi industri di Inggris sekitar abad 18. Tujuan dari imperialisme kuno ini adalah semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold, sebuah upaya atau usaha untuk mencari kekayaan, terutama emas. Glory, sebuah usaha untuk mencari kekuasaan atau kejayaan. Dan Gospel, sebuah usaha untuk menyebarkan agama Kristen. Dalam kaitannya dengan imperialisme dan kolonialisme yang ada di Indonesia, maka negara-negara yang masih mempraktikkan imperialisme kuno ini adalah Spanyol dan Portugis. Sementara imperialisme modern itu terjadi setelah adanya peristiwa revolusi di Inggris. Nah, kalau tadi tujuan dari imperialisme kuno itu adalah Gold, Glory, dan juga Gospel, maka untuk imperialisme modern ini tujuannya tidak hanya yang semboyan 3G tadi, tetapi lebih pada upaya pengembangan kegiatan perekonomian. Negara pelopornya adalah Inggris. Nah,
Dengan meningkatkan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, ini pasca revolusi industri, nah kegiatan industri itu berkembang pesat. Pabrik-pabrik itu jadi banyak didirikan di mana-mana. Hal ini yang menyebabkan peningkatan kebutuhan bahan mentah dan hasil produksi. Oleh karena itu, negara-negara Eropa banyak yang berlomba-lomba untuk mencari daerah kekuasaan untuk mengambil bahan mentah tadi. Faktor-faktor yang melatar belakangi kolonialisme dan imperialisme Eropa. Sekurang-kurangnya itu ada 3. Merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Kita akan bedah satu-satu di slide berikutnya. Merkantilisme. Merkantilisme dapat diartikan sebagai suatu kebijakan politik ekonomi dari negara-negara imperialis atau negara-negara yang mempraktikkan imperialisme yang bertujuan untuk memupuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan. Nah, jadi, untuk negara-negara yang mempraktikkan paham merkantilisme ini, maka tolak ukur atau standar kekayaan dari negara tersebut adalah jumlah logam mulia yang dimiliki. Efeknya adalah dibukanya jaringan perdagangan, diadakannya pelayaran, serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Nah, nanti dari merkantilisme ini kemudian muncul imperialisme dan kolonialisme. Kemudian, kebijakan perencanaan dan pelaksanaan ekonomi merkantilisme. Untuk negara-negara yang menganut merkantilisme, maka mereka akan berusaha untuk mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Maka kemudian, salah satu imbas atau efeknya adalah tadi, dibukanya jaringan perdagangan dan juga pelayaran ke negara-negara yang baru. Yang kedua, itu meningkatkan perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga adalah mengembangkan industri yang berorientasi ekspor. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan peristiwa setelah revolusi industri. Revolusi industri. Revolusi industri ini sebenarnya merupakan sebuah rangkaian atau rentetan penemuan di bidang teknologi industri untuk menunjang keperluan ekonomi. Nah, lalu dapat diartikan juga revolusi industri ini merupakan sebuah perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari mulai ekonomi agraris atau pertanian menuju ke ekonomi industri dengan menggunakan tenaga-tenaga mesin dan tidak lagi menggunakan alat-alat manual yang mengandalkan keterampilan tangan, sehingga produktivitas barang itu menjadi meningkat. Kemudian, apa sih dampak dari revolusi industri ini? Yang pertama adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja. Tentu ya, karena yang awalnya banyak sekali pekerjaan itu menggunakan tenaga manusia, nah sekarang udah diganti menjadi tenaga mesin, sehingga produktivitas kerja itu semakin meningkat. Yang kedua, adanya revolusi industri ini menjadikan pengangkutan atau ranah industrinya itu menuju rumah tangga global. Jadi tidak hanya sebatas negara tersebut. Yang ketiga adalah Inggris menjadi negara industri terbesar selain Prancis dan juga Jerman. Terlebih karena revolusi industri ini muncul pertama kali itu di negara Inggris. Yang keempat itu munculnya konsep kolonialisme dan imperialisme modern. Nah, kenapa sih dari mulai revolusi industri ini menjadi sebuah kolonialisme dan imperialisme? Sebelum menuju ke sana, sebenarnya dari revolusi industri ini kemudian menyebabkan adanya kaum kapitalisme atau kaum pemilik modal secara besar-besaran yang kemudian akan menyebabkan timbulnya kolonialisme dan imperialisme. Kapitalisme. Tadi udah sedikit disinggung mengenai kapitalisme ini.
Kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi di mana terdapat perdagangan, industri, dan juga alat-alat produksi yang dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan untuk membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Tentunya keuntungannya itu adalah untuk mereka yang menjadi kaum pemilik modal. Nah, dari kapitalisme inilah kemudian lahir imperialisme modern. Kaitannya adalah seperti ini. Sebagai produsen, negara-negara Eropa itu pasti membutuhkan bahan mentah untuk industrinya. Selain itu, sebagai pedagang juga, salah satu negara di Eropa, contohnya Inggris, itu membutuhkan daerah pemasaran. Lalu, untuk mencapai kedua tujuan tersebut, maka pemerintah Inggris itu segera mencari daerah jajahan yang lebih luas lagi. Untuk apa? Tentunya itu untuk mengambil semua sumber daya alam dari negara jajahannya. Jadi, negara-negara imperialisme atau negara-negara yang menganut kapitalisme ini, mereka karena butuh bahan mentah, jadi mereka harus memperluas daerah jajahannya terlebih dahulu. Kemudian, dari daerah jajahan yang baru tersebutlah bahan-bahan mentah atau sumber daya alamnya itu diambil. Yang kedua, itu untuk menjadikan negara koloninya atau negara imperiumnya itu sebagai daerah pemasaran. Jadi, ngambil bahan mentahnya dari negara jajahan, kemudian memasarkannya juga ke negara jajahan. Setelah tadi membahas mengenai latar belakang munculnya imperialisme dan kolonialisme, sekarang kita akan bahas mengenai latar belakang masuknya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Di antaranya adalah jatuhnya Konstantinopel, kemajuan iptek, teori Kopernikus, dan juga buku karya Marco Polo. Jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel ini merupakan sebuah ibu kota Bizantium atau Kekaisaran Romawi kuno. Pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel ini jatuh ke tangan kekuasaan Islam, yaitu Turki Utsmani. Pada saat itu, Konstantinopel ini mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam bidang perniagaan atau perekonomian. Karena di sini, Konstantinopel itu berperan sebagai pusat perdagangan antara dunia timur dan barat, juga sebagai satu-satunya jalur perdagangan ke dunia timur. Artinya, Konstantinopel ini merupakan jalur penghubung antara negara-negara barat Eropa dan juga negara-negara timur Asia. Lalu, pasca jatuhnya Konstantinopel, bangsa barat itu menjadi sulit untuk memperoleh rempah-rempah. Perlu kalian ketahui kalau bangsa barat itu sangat membutuhkan rempah-rempah, terutama sebagai salah satu penunjang ketika musim dingin telah tiba di Eropa. Kemudian, karena pemerintah Turki Utsmani itu mempersulit arus perniagaan ke barat, maka bangsa barat itu memilih untuk mencari sendiri rempah-rempahnya ke dunia timur atau ke negara asalnya. Kemudian akhirnya beberapa negara Eropa itu ada yang datang ke Indonesia. Kemajuan iptek. Faktor yang melatar belakangi adanya imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa ke Indonesia adalah kemajuan iptek, di mana sebenarnya kemajuan iptek ini tidak bisa lepas dari keadaan di Eropa yang memasuki masa modern atau lepas dari abad pertengahan. Setelah lepas dari abad pertengahan, negara-negara di Eropa itu banyak sekali yang kemudian melahirkan sebuah penemuan-penemuan baru, seperti untuk di bidang ilmu pengetahuan teknologi, terutama dalam kaitannya dengan bidang maritim, itu adalah penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel atau perahu cepat berukuran kecil. Dengan adanya penemuan-penemuan tersebut, kemudian memudahkan para pelaut Eropa untuk melakukan sebuah pelayaran. Teori Kopernikus. Pada sekitar abad pertengahan, ketika Eropa didominasi oleh kekuasaan gereja,
seorang ahli astronomi itu menentang pernyataan gereja bahwa bumi itu sebagai pusat tata surya. Nah, ahli astronomi tersebut ialah Nicolaus Copernicus. Copernicus mengatakan kalau sebenarnya bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tetapi matahari. Copernicus bilang kalau bumi itu bulat dan selalu bergerak mengelilingi matahari. Maka, jika kita berlayar mengelilingi bumi, kemudian kita akan kembali ke tempat awal. Lalu, dengan adanya teori Copernicus ini, kemudian banyak para pelaut Eropa yang ingin membuktikan kebenaran teori Copernicus ini. Benar nggak sih kalau saya berlayar dari Spanyol mengelilingi dunia, maka saya akan kembali lagi ke Spanyol. Nah, dengan adanya teori Copernicus ini kemudian mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran. Buku karya Marco Polo. Marco Polo merupakan seorang pedagang dari Venesia, Italia. Nah, sekitar tahun 1300 Masehi, Marco Polo itu menerbitkan sebuah buku catatannya. Judulnya adalah Imago Mundi atau dalam bahasa Inggris itu The Travel of Marco Polo. Nah, isi dari buku karya Marco Polo ini adalah mengenai kekayaan yang dimiliki oleh negara-negara di timur seperti Persia, Tiongkok, dan juga Indonesia. Nah, kemudian setelah buku karya Marco Polo ini terbit, akhirnya banyak tuh orang-orang Eropa yang kemudian tertarik untuk datang ke negara-negara yang juga sebelumnya dikunjungi oleh Marco Polo. Oke, segitu dulu materi pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyimak dengan seksama. Sampai jumpa di pertemuan online berikutnya. Bye-bye!